Cuma honornya kan 20 tahun tuh seluruh. Oke, yang kedua, topik utama hari ini adalah sebagaimana dalam undangan hak jawab atas dugaan fitnahan. Ya, ada 2 poin yang paling utama. Ya, nanti akan saya kasih penjelasan lebih detail. Waktu Menteri Perikanan ditangkap KPK, ya, seluruh TV memberitakan, dan backgroundnya selalu gambar Pak Hasim dan gambar sekarang, seolah-olah yang melayani ekspor dari Binur Loket tersebut, hampir seluruh TV. Jadi kalian semua hampir semua pelakunya, ya, dugaan pencemaran nama baik, ya. Seolah-olah hidup pikuknya itu inilah yang 2 ini di belakangnya. Padahal izin ekspornya aja belum ada. Yang kedua, lebih parah lagi, sesudah Menteri Perikanan tertangkap, tiba-tiba keluar lagi tulisan yang sangat indah. Ya, para perompak bedul. Perompak, Anda tahu artinya? Ada yang tahu nggak? Perompak. Kalau di bajak laut artinya apa? Ya bajak laut. Ya, ini dia. Para perompak bedul. Memang tidak disebutkan perompak bedul tersebut Prabowo atau Hasim. Tapi gambar di belakang ini pasti mirip Edi, Menteri Perikanan. Ini siapa lagi kalau bukan gambar Hasim ini? Ini lebih mirip lagi, mirip wajah Prabowo. Artinya apa? Kalau ini dibawa ke saksi ahli, berarti yang dimaksud dengan para perompak itu adalah Hasim dan Prabowo. Dan di dalamnya ditulis bahwa kita sudah mendapat izin ekspor Benur. Demikian juga dalam koran Tempo juga begitu, hampir sama, mengatakan sudah punya izin Benur. Padahal kenyataannya sampai hari ini, ya, sampai hari ini PT yang dipimpin oleh Ibu Sarah ini, yaitu PT Bima Sakti Mutiara, sampai hari ini belum mempunyai, masih menunggu kelengkapan izin ekspor, masih menunggu. Ya, ada 4 sertifikat lagi yang dia belum dapat. Ya, yaitu 1, surat keterangan telah melakukan pembudidayaan lobster bagi eksportir, belum dapat. Yang kedua, sertifikat instalasi karantina ikan belum juga dikasih. Yang ketiga, sertifikat cara karantina ikan yang baik juga belum dikasih. Keempat, surat penetapan waktu pengeluarannya. Jadi 4 kelengkapan surat izin ekspor dia belum dapat. Artinya belum mempunyai izin ekspor yang lengkap. Artinya tidak pernah melakukan ekspor. Artinya apalagi tidak pernah nyogok untuk mendapatkan surat itu. Justru disitulah yang sangat disesatkan oleh Ibu Sarah ini, apalagi bapaknya. Dia sebagai ponakannya Prabowo justru mendapat diskriminasi. Karena apa? Orang lain sudah 60 dapat izin ekspor, malah dia belum dapat. Benar nggak? Waktu dia dapat izin untuk pembeliannya, sudah puluhan dapat oleh para pengusaha yang jago lobby, sudah duluan dapat izin ekspor. Sampai hari ini, sampai ditangkap Pak Menterinya, izin ekspor dia belum ada. Jadi, kenapa sampai ketangkap Menterinya sama orang-orangnya? Total tidak ada kaitan karena memang dia tidak punya izin. Padahal dia ponakannya Prabowo. Kebetulan dia mau menempuh jalur resmi, tidak pakai sobok-sobokan. Dan yang paling kedua lagi, kebetulan Ibu Sarah yang cantik ini sedang sibuk calon mengikuti pilkada, calon apa? Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Jadi memang karena kesibukannya, jadi dia juga tidak turun
dia mengikuti prosedur formal aja di Kementerian Perikanan, tapi 60 lain sudah dapat izin ekspor, dia malah tidak dapat. Yang lebih anehnya lagi, bapaknya sama sekali tidak tahu apa-apa, ya, sama sekali tidak tahu apa-apa. Tapi waktu menteri ketangkap, ya, gambar mereka aja terus keluar, ya. Dia kita buka TV, gambar Pak Hasim yang ganteng, gambar putrinya. Aku sendiri bingung, ya. Jadi asosiasi masyarakat bahwa mereka inilah seolah-olah yang melakukan sogok, ya kan, yang melobi izin, padahal dia sendiri Pondok Gajah Prabowo belum dapat izin tersebut sampai hari ini. Itu kira-kira intinya. Untuk selanjutnya penjelasan lebih detail, mana dulu Pak Hasim atau salah? Oke, silakan Pak Hasim yang salah. Terima kasih Pak Hotman, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kawan-kawan dari media yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu. Salam kebajikan juga. Pertama-tama saya mengaturkan terima kasih kepada kawan-kawan media semuanya yang berkenan hadir. Kami pilih tempat ini karena ini terbuka, ya, ada angin. Karena kita pilih tempat yang cukup aman, ya. Mengingat ini sekarang kita di dalam masa pandemi, maka tempat ini. Selanjutnya saya mau sampaikan apa yang dikatakan Pak Hotman itu sangat betul. Saya atas nama keluarga Djohadi Kusumo merasa prihatin. Saya terus terang saja sangat prihatin dan saya merasa dizolimi. Saya merasa dihina, difitnah. Anak saya sangat merasakan. Dan saya merasa mungkin apakah ini kebetulan atau tidak. Saya maju sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Pas 1 minggu, 2 minggu sebelum pilkada, kok ada berita begini mengenai Edi Prabowo dan kelompok yang ditahan dan dikaitkan dengan kami, dengan keluarga Djohadi Kusumo, ya, dikaitkan dengan Sarah. Dan yang saya mau sampaikan kepada kawan-kawan media, bahwa keluarga kami sudah 34 tahun berbisnis di bidang kelautan. Nah, kenapa saya jelaskan? Karena banyak tidak tahu. 34 tahun, sejak tahun 86. Di bidang budidaya mutiara. Yaitu PT Bima ini? Ya. PT Bima Saksi Mutiara. Nah, sudah 34 tahun. 5 tahun yang lalu, bisnis mutiara itu sedang mulai mengalami mandek. Kami merugi terusan saja. Kami memiliki 214 karyawan di Nusa Tenggara Barat. Timbul ide 5 tahun lalu untuk ajukan kita mau melakukan diversifikasi di luar mutiara. Ada ide untuk teripang, ide untuk lobster, budidaya, kepiting dan sebagainya. Ini kan kelautan. Nah, khusus untuk lobster dilarang budidaya, apalagi ekspor. Menteri yang lama melarang budidaya lobster, maka kami tidak melakukan, kami tidak berbikin budidaya lobster, apalagi ekspor. Nah, dengan berhenti baru yang kebetulan saja itu dari partai kami, Gerindra, kami ajukan. Dan waktu itu saya ketemu Pak Edi tahun lalu, saya bilang, Ed, berapa kali saya wanti-wanti, saya usulkan diberikan izin sebanyak-banyaknya. Saksi hidup ada di belakang saya. Saya bilang, Ed, kalau saya Ed, buka aja. Sampai 100 perusahaan, buka saja. Kelompok tani, koperasi, buka saja. Karena Pak Prabowo tidak mau monopoli. Saya tidak suka monopoli. Dan Partai Gerindra tidak suka monopoli. Sudah berkali-kali saya sampaikan.
Nah, bulan Mei kami ajukan izin untuk budidaya lobster. Itu bulan Mei. Sebulan kemudian kami dapat surat penetapan budidaya. Bukan lobster, bukan ekspor lobster, budidaya lobster. Dengan persyaratan-persyaratan, kalau sudah dipenuhi, tadi Pak Hotman katakan kan ada 4. Ada 4 syarat, baru bisa ekspor lobster. Sampai sekarang ini, sampai detik ini kami belum dapat izin lobster. Dan kami belum melakukan ekspor lobster. Ya, ini saya mau luruskan karena hampir semua kawan-kawan saya, bahkan ada keluarga saya, keluarga kami, berpikir kami sudah punya izin lobster. Keluarga kami banyak pikir kami sudah punya izin, banyak yang pikir kami sudah ekspor lobster. Sampai sekarang ini kami belum, dan kami minta kepada media, mohon itu diluruskan. Ya, kami merasa dizolimi, ya. Dan anak saya yang sibuk kampanye selama 5 bulan tidak ada waktu untuk urus bisnis. Tidak ada waktu untuk urus bisnis. So itu saja, saudara-saudara, kawan-kawan dari media, mohon pengertian, ya. Nah, bahwa ada perusahaan namanya ACK, saya juga baru tahu hari Kamis yang lalu, setelah Pak Edi ditangkap. Saya baru tahu 1 hari kemudian ada perusahaan izin kargo atau forwarder namanya ACK atau apa. Ya, saya nggak tahu. Saya juga baru tahu hari Kamis. ACK atau A ini atau A, saya nggak tahu. Ya. Dan saya mau tegaskan, keluarga kami termasuk Pak Prabowo tidak ada kaitan dengan perusahaan itu. Dan terus terang saja kami merasa sangat-sangat dirugikan dengan eksistensi perusahaan itu dan pelaku-pelakunya. Ya. So ini terima kasih Pak Hotman punya prakarsa untuk bicara seperti ini. Ya, ini yang saya mau sampaikan kepada kawan-kawan dan kepada publik dan masyarakat. Ya, supaya jelas, ada kejelasan hal tersebut. Kami merasa dikorbankan, kami merasa dizolimi, dan saya terus saja Pak Hotman, saya menduga ada motivasi politik tertentu. Saya merasa ada motivasi politik tertentu untuk menjatuhkan nama keluarga kami. Kami sudah lama berbisnis, tidak pernah kami curang, apalagi korupsi, apalagi melanggar peraturan-peraturan yang berlaku. Ya, ini yang saya